pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Menipu sejumlah wanita, polisi ringkus seorang brimob gadungan di Merauke. Harga cabai rawit di Mimika tembus Rp130.000 per kilogram. Lapas Merauke kelebihan kapasitas, sebagian narapidana dipindahkan ke Lapas Bovendigul. Bagi orang awam, sulit mempercayai jika Ariel adalah anggota Brimob gadungan. Pemuda berusia 22 tahun asal distrik Bupul, Merauke ini banyak mengecoh kaum hawa dengan penampilannya. Pria ini akhirnya ditangkap karena sejumlah korban melapor kehilangan uang akibat ditipu tersangka. Untuk meyakinkan korban, Ariel mengaku anggota Brimob berpangkat Sersan 2. Selama 2 bulan, ia beraksi mengenakan seragam Polri yang dibeli secara online. Komandan Batalion Pelopor Brimob Merauke Kompol Suparmin mengatakan, seminggu yang lalu seorang wanita muda melapor ke markas Brimob, mengaku ditipu tersangka. Anggota lalu bergerak meringkus Ariel di rumahnya. Ia sempat melarikan diri, namun berkat bantuan orang tuanya, Ariel akhirnya menyerah. Orang yang masuk, yang kita dalami, dengan menggunakan pakaian Brimob, dia dapat untuk mendekati perempuan. Dan sudah terbukti, perempuan ini jadi korban lapor 1. Yang kedua, dengan pendekatan terhadap perempuan itu, dia menipu, menggunakan anggota Brimob, pinjam uang, nanti gaji ganti. Nanti setelah terima gaji akan diganti. Nah, pinjam, ada yang minta, jadi seperti itu. Jadi untuk melancarkan aksinya, nah untuk sementara korban yang dari laki-laki belum ada yang melapor. Makanya dengan kita konferensi pers ini, kita sampaikan ini, kalau nanti ada yang dirugikan berkaitan dengan penipuan yang dilakukan yang bersangkutan dengan mengaku anggota Brimob, kami harapkan segera melapor. Sesuai dengan keterangan yang bersangkutan, sudah lebih dari 2 bulan yang bersangkutan untuk menyamar sebagai anggota Brimob. Brimob prosesnya baik-baik, mukanya masih mulus ya. Jadi pada saat saya serahkan ke Polres, saya serahkan dalam keadaan baik. Danyon Brimob meminta para korban yang merasa tertipu dengan ulah tersangka melapor ke polisi. Saat ini Brimob gadungan ini sedang menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banjir yang saat ini terjadi melanda sejumlah kawasan di Merauke, Papua Selatan diduga kuat dampak dari kerusakan hutan. Wakil Ketua DPRD Merauke, Dominikus Ulukianan menduga ada sejumlah perusahaan yang harus bertanggung jawab menjadi penyebab kerusakan hutan di Merauke. Sejumlah perusahaan yang diduga pemicu kerusakan hutan penyebab banjir akan dilaporkan ke Pemkab Merauke, khususnya terkait syarat analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang harus dipenuhi. DPRD Merauke berencana akan melakukan studi sekaligus pengamatan secara ilmiah terkait kasus pengerusakan hutan di kawasan Merauke, Papua Selatan. Menurut Dominikus, langkah ini harus diambil untuk menyelamatkan hutan Merauke dan mencegah agar banjir parah tidak terulang lagi. Selama sepekan, banjir melanda jalan Trans Papua, Merauke Bovendigul. Ketinggian air mencapai leher orang dewasa sehingga warga terpaksa mengungsi dan banyak pengendara terjebak banjir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Harga cabai rawit di Mimika Papua Tengah kembali naik. Dan kali ini melonjak hingga tembus Rp130.000 per kilogram dari harga jual sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Curah hujan tinggi memicu petani gagal panen sehingga pasokan cabai rawit berkurang di pasaran yang berdampak pada kenaikan harganya. Kalau Rica tadi saya beli 120, kita jual 130, ada 125 kalau ada yang Rica melambung sekarang. Oh masih ada sudah 50, kita penjualan 40 kita ambil. Ada juga terima saya dengar masuk atau kamu berapa? 120 per kilo. Sekarang naik. Kiriman. Harga sekarang tidak bisa di. Sementara itu, harga bawang merah sejak sebulan yang lalu hingga saat ini masih bertengger di harga Rp80.000 per kilogram. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.